Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Katakan Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baiklah Ananda, untuk mulai pelajaran hari ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk tematik hari ini kita akan memasuki tema 7, subtema 4, pembelajaran ke-1. Nah, subtema 4 ini tentang bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Nah, di alam ini sungguh banyak benda. Bendanya juga berbeda-beda, beda bentuknya, beda juga warnanya, beda ukurannya, dan kegunaannya juga berbeda-beda. Nah, mari kita kenali benda-benda yang ada di sekitar kita. Pembelajaran pertama, kita akan mengelompokkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Mari kita baca teks pada halaman 135. Sudah siap? Oke, simak dan perhatikan teks bacaannya. Pada subtema terdahulu, pelajaran sebelumnya, kita telah belajar mengelompokkan benda, yaitu benda hidup dan benda tak hidup, atau benda mati ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengelompokkan benda berdasarkan bentuknya, berdasarkan warnanya, ukurannya, dan sebagainya. Nah, coba kita perhatikan gambar di samping ini. Nah, Iwan, ini namanya Iwan, sedang belajar di kamarnya. Di meja belajar Iwan ada buku yang berwarna merah. Nah, permukaan buku tersebut halus. Nah, jadi setiap benda itu mempunyai permukaan. Nah, jadi kita bisa merabanya. Permukaan itu bisa merabanya, bisa ada kasar, ada halus. Nah, jadi permukaan buku Iwan ini halus. Buku itu cukup tebal. Nah, benda-benda di sekitar Iwan bermacam-macam bentuk dan warnanya. Selain itu, ukurannya juga tidak sama. Nah, coba kita perhatikan gambar di halaman 136. Gambar pertama ini ada tas, kemudian ada buku, ada bola, ada dompet, ada jam, ada penggaris, ada piring, ada kue, dan yang terakhir ada topi petani. Nah, sekarang kita akan mengelompokkan benda berdasarkan kesamaan bentuknya. Nah, sekarang kita kelompokkan. Oke, sudah siap ya? Kita kelompokkan bersama-sama. Nah, di sini Ibu sudah mengelompokkan benda-benda dan berdasarkan bentuknya. Nah, mari disimak ya. Jadi, kelompok pertama itu adalah tas, buku, dompet, penggaris. Nah, jadi ini merupakan satu kelompok yang bentuknya sama. Kenapa sama? Karena tas, buku, dompet, dan penggaris ini bentuknya segi 4, jadi sama-sama segi 4. Kenapa kok sama? Jadi tas ini sama-sama punya sudut, jadi bentuknya seperti persegi ya. Nah, persegi itu berarti masuk ke segi 4. Nah, terus buku ini juga termasuk segi 4 karena dia mempunyai 4 titik sudut dan mempunyai 4 sisi. Terus apa lagi? Dompet. Nah, dompet juga ini seperti ada yang mempunyai 4 sudut ya, 4 sudut dan 4 sisi. Nah, jadi sama seperti segi 4. Dan yang terakhir yaitu penggaris. Penggaris juga ini termasuk persegi panjang. Nah, kalau persegi panjang berarti masuk ke bangun datar segi 4 karena dia mempunyai 4 titik sudut dan 4 sisi. Oke, itu yang kelompok yang pertama. Yang kedua itu bola, jam, piring. Bola, jam, dan piring. Dia masuk bentuknya sama, lingkaran. Oke, semua sudah tahu karena bentuknya lingkaran, hanya mempunyai satu sisi. Bentuknya juga bolanya bulat seperti itu kan, ini seperti lingkaran, ini lingkaran. Jadi dia masuk ke bentuk lingkaran, sama kelompoknya. Terus yang terakhir itu yang tertinggal yaitu kue dan topi petani. Nah, kue ini berbentuk seperti apa? Segitiga, dan topi petani juga segitiga. Nah, sekarang kita sudah berhasil mengelompokkan benda. Nah, sekarang tugas Ananda hari ini. Nah, Ananda tadi kita sudah belajar tentang mengelompokkan benda berdasarkan kesamaan bentuknya. Nah, sekarang kita baca teks sedikit lagi, kita baca teks tentang Iwan juga. Nah, kamar Iwan tertata rapi. Nah, seperti ini ya gambarnya. Setiap bangun tidur, Iwan selalu merapikan kamarnya. Nah, setelah belajar, Iwan selalu merapikan buku-buku di mejanya. Nah, jadi apakah Ananda seperti Iwan yang selalu merapikan tempat tidur setelah bangun tidur?
yang selalu merapikan buku-buku setelah belajar. Nah, kalau Ananda belum bisa merapikan tempat tidur sendiri, nah silakan Ananda coba mulai dari sekarang untuk merapikan tempat tidur sendiri. Di saat Ananda sudah bangun tidur, silakan Ananda rapikan tempat tidur sendiri. Terus kemudian Ananda rapikan juga jika sudah selesai belajar, buku-bukunya Ananda rapikan, seperti itu ya. Nah, itu termasuk kegiatan atau perbuatan yang membantu orang tua. Itu termasuk perbuatan terpuji. Nah, jadi silakan Ananda coba untuk merapikan kamar Ananda sendiri ya. Nah, untuk tugas hari ini nanti Ibu akan mengirimkan tugasnya, silakan Ananda buat nanti di buku tematik tulis berwarna kuning. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Untuk mengelompokkan benda, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.